Kalau kayak gini dia bisa nggak perlu sewa lapak, dia di kandang aja tinggal foto-foto, upload, insya Allah bisa laku gitu. Tuh kan. Kita kasih solusi. Alvin, waduh, nih guys, nih Alvin ini akan ngasih tahu ke kita gimana caranya bisa beli sapi seharga Rp300.000. Yang bener bro. Insya Allah. Masya Allah. Ini founder dari perusahaan startup yang memang membantu kita ini yang apalagi lagi nyari hewan kurban gitu kan. Nah itu bisa segera cepat, nggak perlu harus cek ke lokasi. Ngeri sih emang ini inovasinya ini anak-anak sekarang nih. Ngeri, Masya Allah. Oke, Vin, lu kan juga lagi kuliah kan? Iya, lagi kuliah sekarang. Kuliah, bangun startup, tech, ngurusin hewan kurban. Jadi sekarang ada marketplace hewan kurban. Asli waktu kemarin gue ke Muslim Life Fair di Jogja itu baru tahu. Ternyata sekarang hewan kurban juga bisa sesimpel loh. Iya kan? Iya, bismillah. Iya, kalau dikasih solusi oke lah, isinya jasa, ya mungkin udah common juga gitu. Jasa, freelancer, seputar desain apa segala macam. Hewan kurban dipilih pakai marketplace. Emang kayak di Shopee gitu nggak bisa dijual ya? Bisa, cuma kendalanya kalau di Shopee terkadang kita nggak ada fitur-fitur khusus yang berkaitan dengan kurban, Bang. Contohnya fitur kelengkapan syarat sah kurban kayak gitu-gitu kan nggak ada seperti kalau di Shopee kan. Oh, misalnya hewan ini layak apa enggak? Layak apa enggak? Kadang mungkin karena banyak oknum penjual hewan itu yang mereka menjual hewan di bawah umur misalnya, di bawah 2 tahun misalnya untuk sapi. Itu kan mereka nggak tahu pembeli kan, mereka cuma asal beli aja yang penting murah kayak gitu kan. Nah kalau di kita berusaha lah ada fitur-fitur meskipun sekarang masih sederhana ya. Kita masih berusaha untuk kembangkan nantinya. Udah keren nih kok. Nah itu kita harapannya jadi ada fitur-fitur khusus memang yang berkaitan dengan kurban, kelengkapan syarat sah kurbannya, bahkan mungkin data-data hewan ternaknya dan sebagainya. Itu kita berharap nanti seperti itu kayak gitu. Oke. Ya artinya pokoknya insya Allah sekarang teman-teman nih, ya, lo nih lagi nonton ini bisa beli hewan kurban sapi 300.000. Nggak mungkin kayaknya nih. Masa bisa? Bisa insya Allah. Kambing berapa kambing? Kambing mau 100.000 bisa bang. Mantap. Kok bisa begitu sih? Kan sekarang harga kambing berapa? Yang normal. Harga kambing yang normal mungkin rata-rata 2 juta 100, tapi yang murah mungkin 1.600.000, 1.700.000 sekian. Oke. Sapi kalau yang murah itu sekitar murah banget ya. 10 kan? 14 juta, 13 juta itu murah 10 banget. nggak ada, udah nggak ada. Kalau 10 juta ini khawatirnya nanti dia masih di bawah umur sebenarnya gitu. Berarti 13 juta, 14 juta. 13 juta, 14 juta yang murah lah. Lalu terus lu bisa gimana caranya kita bisa dapetin sapi kurban 300.000? Sampai tadi tim gue aja bilang boleh booking dari sekarang nggak? Kalau lu pengen tahu caranya, teman-teman yang lagi nonton sekarang, pantengin sampai akhir. Insya Allah nanti lu akan dapat informasinya. Insya Allah. Jangan di skip, jangan taran-taran. Ya kalau mau luangkan waktu lagi enak, oke, lu tonton sampai habis. Soalnya ini cepet-cepetan, kita kasih slot aja gimana? Ya, khusus nanti untuk teman-teman yang daftar melalui yang gue sampai ini, di mana cara daftarnya dan gimana caranya, nanti gue kasih slot aja. Ini ngebut-ngebutan nih biasanya. Iya. Untuk berapa orang biasanya? Jangan dikasih tahu dulu ya. Jangan dikasih tahu dulu. Nanti lihat dulu loh. Pantengin sampai akhir. Oke, kita bahas dari awal gini, Vin. Lo kan sekarang masih kuliah. Basicnya apa? Kok tiba-tiba kepikiran satu bisnis yang memang startup ini marketplace hewan kurban gitu? Ya jadi memang jurusan anak sekarang anak masih kuliah, jurusan anak kan jurusan agama ya, jurusan hadis ya. Di mana? Di SD Imam Syafi'i. Oke. Alhamdulillah sekarang juga keterima juga di Madinah. Walhamdulillah, itu semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya simpelnya kok tiba-tiba bisa bikin marketplace kayak gini? Ya pertama-tama salah satu sebabnya juga sih. Salah satu sebabnya Ana sering lihat kasih solusi. Oh masa? Salah satu sebabnya ya. Kenapa? Apa hubungannya? Karena mungkin kita juga marketplace juga yang nanti akan keluar insya Allah di bulan Juli. Ya kan apa gimana? Sama sih. Lu udah launching by the way? Kemarin sudah launching dan nanti akan ada promo launchingnya gitu. Kita barusan launching gitu. Oke. Kan kalau di gue kan kasih solusi kan insya Allah download aplikasi serentaknya ini di bulan Juli. Iya, soft launchingnya lah. Nah, kenapa tiba-tiba kok ada hubungannya kasih solusi sama kurban kita? Jadi itu salah satu sebab ya. Jadi awal itu kenapa kok kita mendirikan ini, yang pertama ya kita pingin punya kemampuan dalam hal finansial ya. Kalau kita punya kemampuan dalam hal finansial kan kita bisa banyak manfaatnya. Dan semoga Allah luruskan niat kita semua. Kita bisa kasih manfaat, kita bisa kasih ini. Nah setelah ada keinginan itu, nah apa nih yang harus digarap nih kayak gitu. Ya
alhamdulillah dengan taufik dari Allah juga kita juga sering ngikuti gitu masalah perkembangan teknologi, kita juga ngikuti tentang web programming, kita juga sedikit-sedikit belajar tentang web programming kayak gitu kan. Terus ditambah juga dengan melihat video-video dikasih solusi gitu. Akhirnya kita ya alhamdulillah dengan taufik dari Allah semoga Allah balas kebaikan antum semua di sini. Allah barik fik. Nah, kemudian kita ya simpel saja ya. Kita juga ada salah satu teman yang dekat sama kita. Beliau bisnisnya di bagian ternak gitu. Di bidang peternakan. Dari sana kita mikir gitu. Kalau peternakan ini kita sebagai peternak aja mungkin terlihat biasa gitu, sudah banyak yang kayak gitu kan. Ya kita mikir gimana kita bisa bikin inovasi baru yang itu bisa memudahkan banyak orang gitu untuk berkurban. Kemudian kita juga ternyata setelah kita sedikit-sedikit masuk ke dunia peternakan, kita temukan ternyata banyak juga peternak-peternak yang mereka susah untuk menjual hewan-hewan mereka kayak gitu. Nah ini padahal Ana lihat banyak juga peternak-peternak yang sudah mulai punya website, sudah punya mulai sosial media, tapi banyak juga mereka yang bingung untuk menjual gimana gitu. Mereka nggak bisa bikin website, mereka nggak bisa bikin sosial media, mereka nggak gaptek lah istilahnya gitu kan. Maka kita gimana kalau kita menjembatani dengan adanya marketplace ini, kita membantu peternak-peternak ini yang susah bikin website ini bisa jualan, bisa punya akun sendiri di website yang sangat mudah untuk mengelolanya ini. Di lain sisi kita juga berusaha untuk memudahkan masyarakat yang ingin untuk berkurban gitu. Karena kita tahu kalau kita harus berkurban konvensional atau tanpa marketplace atau offline, kita kan harus datang jauh-jauh. Mungkin di sana juga kita kalau kita datang ke lapak-lapak itu seringkali kita disodorkan harga yang sangat fantastis dan ternyata kita nggak sadar gitu loh. Loh kenapa? Kok bisa gitu? Iya karena kan peternak-peternak kan mereka juga sudah tahu ya, oh ini ternyata kayaknya bisa dinaikin harganya untuk orang ini nih. Nah gitu tuh. Apalagi perawakannya kayak Alvin gini kan. Anaknya kekinian zaman sekarang, ya kan anak-anak senja. Ya itu pengalaman mertua Ana juga sebenarnya. Kenapa? Mertua Ana biasanya untuk hewan kurban belinya di lapak-lapak seperti itu. Saya nggak menyalahkan semua lapak, tentu ada oknum yang seperti itu. Selalu setiap tahun kalau mau beli hewan kurban di lapak-lapak seperti itu. Kemudian suatu saat mertua ini melihat di kurban online gitu, kambing yang ternyata ukurannya lebih besar daripada kambing beliau dan ternyata harganya lebih murah-murah kayak gitu. Nah dari sana ini berarti ada problem ini gitu. Kalau orang harus beli kurban datang ke lapak-lapak padahal dia nggak pernah tahu dunia peternakan kan. Masyarakat awam rata-rata mereka nggak tahu dunia peternakan, nggak tahu harga kambing yang sesuai, harga sapi yang sesuai. Ya akhirnya mereka manut aja gitu, peternaknya jawab berapa ya mereka nurut aja gitu. Tapi dengan adanya marketplace kayak gini mereka bisa milih-milih akhirnya. Oh ini bobotnya segini, harganya sekian gitu. Yang ini kok bobotnya segini, harganya sekian. Nah, dia bisa banding-bandingkan akhirnya gitu. Gue dapet nih. Ini bagus banget teman-teman. Jadi benar-benar agregator ya. Agregator. Jadi mempertemukan antara ya kayak Gojek, Shopee kasih solusi gitu kan. Mempertemukan antara user sama si penjualnya. Iya kan? Penjual ternak, iya. Nah, justru di sini adalah hal yang menarik bahwa si penjual si pembeli, calon pembeli itu dimudahkan, nggak perlu harus ke lokasi, dan ente juga bisa memberikan solusi juga buat para penjual yang mungkin kalau dia ternak harus sewa lapak di pinggir jalan. Sewa lapak, iya dong. Sekali. Iya kan? Atau bisa juga misalnya dia buka apa ya? Kan kalau kayak jual-jual hewan kurban itu di pinggir jalan kan ada izinnya dan lain-lain kan? Ada izinnya, dia keluar biaya. Dia kan lapak kan sudah keluar biaya. Kalau lapak di pinggir jalan kan dia mau ngarit di mana? Dia kan harus kerjakan orang lagi untuk ngarit lagi, keluar biaya lagi. Apalagi sekarang ada wabah PMK gitu kan. Sekarang pasar-pasar lagi ditutup. Kalau peternak berani buka lapak, khawatirnya nanti sapinya kena PMK mati semua kan. Juga jadi kerugian juga gitu. Kalau kayak gini dia bisa nggak perlu sewa lapak, dia di kandang aja tinggal foto-foto, upload, insya Allah bisa laku gitu. Tuh kan. Iya. Nah cuma ada kriteria khusus nggak? Maksudnya apakah semuanya? Ini kita berbicara dari segi bisnisnya ya. Gue tertarik banget sama bisnis model itu bagus gitu ya. Masya Allah gitu, tabarakallah. Artinya kan ada demand, ada supply. Iya kan? Yang sekarang lo isi adalah berarti udah kapasitas supply udah cukup. Kita sedang maksimalkan lagi gitu. Berapa sekarang? Bukan total sapinya atau kurbannya ya, lebih kepada si suppliernya. Berapa? Di web kita yang terdaftar saat ini ada 260 akun peternak. Dan juga di luar 260 itu kita ada 135 sekitaran peternak-peternak yang sudah
mengatakan tertarik untuk bergabung tapi belum daftar mereka. Oke. Kita dari database kita tawari, mereka sudah tertarik untuk bergabung tapi belum daftar gitu. Jadi sekitar kalau di total semuanya sekitar 390 peternak sampai saat ini. Oke, 390 peternak. Ini coba kita bedah secara bisnisnya ya. Ini kan mungkin teman-teman lagi nonton juga ada juga yang terpanggil gimana caranya memulai bisnis ternak, atau mungkin apa ya, lebih nyambungnya adalah apa sih, trading ya? Apa sih kalau jual belinya itu di sapi itu trading ya, bener kan? Trading. Dia nggak harus nernak tapi dia juga bisa ngambil juga di orang gitu-gitu ya. Iya. Ini kan cuma kayak ya nggak beli dijual lagi gitu. Nggak pembiakan apa segala macam kan? Nggak. Kan ada polanya tuh kalau nggak salah gue sempat pelajarin juga mengenai sapi dan kambing gitu kan. Nah, ini ya pokoknya buat mereka ini apa kualifikasinya untuk bergabung di sini, dan cara lo untuk ngeyakinin mereka untuk gabung tuh gimana? Kita macam-macam ya caranya untuk ngeyakinin gabung gitu. Kita tentu menyadarkan kepada mereka tentang problem-problem dalam menjualkan hewan ternak. Kemudian kita tawarkan solusi-solusi kita kayak gitu. Kemudian kita juga sebenarnya untuk persyaratan kualifikasi peternak kita saat ini belum ada gitu. Jadi siapapun yang punya hewan ternak mau jual silahkan gabung sama kita gitu. Kita belum ada kualifikasi khusus kayak gitu. Oke, tapi kan ente cek dulu kan? Ente cek dulu pasti kan? Oh iya. Mumpuni apa enggak gitu kan sapinya atau kambingnya? Kalau untuk produk-produknya kita monitoring dari kelengkapan syarat sah kurban. Jadi para peternak saat mengupload hewan, mereka selalu harus mengisi kelengkapan syarat sah kurban. Apakah kurbannya di atas usia sah, kemudian apakah tidak kurus kering, tidak buta, tidak pincang. Nah itu kita peternak harus mengisi itu gitu. Kalau misal ternyata di bawah itu ya kita nggak bolehkan gitu. Oke, tanduknya juga ya? Tanduk bukan syarat sah kurban. Bukan, tanduk patah? Tanduk patah bukan. Ya, pincang. Ya, pincang itu termasuk salah satu. Apalagi PMK. PMK ini kan buat hewan-hewan jadi pincang ya. Nah, ini salah satu yang jadi kendala bagi peternak saat ini. Banyak hewan-hewan yang pincang akhirnya nggak bisa diupload, nggak bisa dijualkan di sini. Masya Allah, jadi benar-benar mematuhi fikih-fikik dari kurban juga tuh ya. Harus. Masya Allah. Kalau ntar dimarahin sama siapa? Ustadz Ami. Konsulnya sama siapa? Ustadz Ami. Ustadz Ami terbaik. Ustadz Abdullah Roy. Kita juga kadang konsul ke beliau. Masya Allah. Allah barik. Ya pokoknya gitu ya. Gue penasarannya ketika lo udah bolehin supply itu door to door kan? Iya. Kita pakai cara door to door juga. Gitu. Nah ini mungkin gue dari segi bisnisnya lagi nih. Mereka kan konvensional mindsetnya. Iya. Kenapa tiba-tiba datang bawa aplikasi? Mungkin gue nggak tahu lo nya langsung atau mungkin AE-nya, account eksekutifnya. Kan dia juga ada target pasti kan? Nyamperin. Ribet lah, ada gitu-gitu gak sih? Banyak. Iya kan? Banyak. Penetrasi, edukasi itu ya kayak gue gini aja lah, kita buka-bukaan secara publik. Nggak tiba-tiba langsung jualan aplikasi kasih solusi. Iya, benar. Dengan bangun media, podcast, ya kalau gue sering namakan adalah demand creation ya. Pola marketing create demand, sehingga nantinya tinggal kita cemplungin dalam satu wadah tersebut gitu kan. Ya komunitas lah, mungkin bahasa awamnya mah. Lo nggak bangun komunitas dulu tiba-tiba ngeyakinin mereka untuk masuk ke secara digital? Iya, itu salah satu tantangan kita ya. Terlebih kan merchant kita kalau di marketplace kita ini kan peternak ya. Yang mana peternak itu banyak di antara mereka yang ya belum terlalu ngerti teknologi kan. Iya. Ya itu jadi salah satu tantangan kita untuk mengedukasi mereka. Itu bro. Soalnya kalau dikasih solusi, let's say effort berkurang dikit. Kenapa? Karena ya pelaku-pelaku freelancer, iya dia berdampingan dengan digital. Iya benar sekali. Desain, Photoshop, ya masa sih dia nggak ngedit pakai komputer minimal? Iya benar sekali. Iya kan? Itu sih gue tadi mikirin, wow ini tantangannya luar biasa loh. Banyak sekali tantangannya. Banyak di antara peternak-peternak yang hal-hal sepele saja mereka ternyata belum bisa kayak gitu. Contohnya? Contoh cara login bagaimana, cara daftar bagaimana. Nah itu mereka masih kebingungan cara upload bagaimana. Meskipun sudah jelas ya di sana ada upload. Ya tapi alhamdulillah kita berusaha untuk kita sadari problem itu. Kita sadari bahwasanya peternak-peternak ini banyak yang belum bisa banyak teknologi ya. Jadi kita jadikan dashboard peternak itu, akun peternak itu pengelolaannya sangat mudah. Kita berusaha untuk jadikan kayak gitu. Kita juga berikan bagi peternak-peternak kita itu video tutorial untuk mengelola toko mereka ya. Semoga dengan hal-hal kayak gitu mereka jadi lebih mudah lah untuk mengelola akun mereka. Gitu. Asal UI-nya, UX-nya nyaman ke mereka ya. Nyaman. Itu tuh penting itu. Sekarang berarti ada di website. Ada di website. Coba kita ajak teman-teman yang lagi nonton untuk masuk ke website dong. Kurban kita. Nih
lucu juga ya. Ya, Kitanya mungkin pakai bisa Q ya. Di scroll juga bisa mungkin. Coba, nih dari berandanya dong. Ini ya. Ya, Begitu buka domain kurban kitanya bukan pakai K tapi Q ya. pakai Q. Nah, itu ada istilah sendiri nggak selain memang untuk membedakan? Sebenarnya karena jargon kita adalah solusi impian berkurban kita, terus kita Q, kurbannya pakai Q, ya udah K-nya pakai Q juga aja biar keren lah. Oke, iya benar. Dan juga beda juga kalau dicari juga enak gitu. Iya, lebih enak gitu. Oke, QQ. Wow. Ini berandanya. JP demen gue UI-nya simple gitu, nggak rame. Oke, ini langsung ketemu rekomendasi hewan kurban mandiri. Kurban mandiri. Oke, bedanya apa? Sama dengan yang lainnya. Ini rekomendasi dari? Jadi rekomendasi ini kita urutkan berdasarkan hewan-hewan yang memang menurut kami layak. Dari sisi keindahannya, dari sisi segala macamnya. Cuma ini belum kita atur kemarin. Oke. Jadi masih berantakan kayak gini. Oke. Kita nilai kadang bisa jadi dari nilai ekonomisnya, bisa jadi juga dari sisi keindahannya. Kadang ada hewan-hewan yang seperti domba Garut itu indah sekali gitu. Oh iya. Seperti rekomendasi yang di hadis ya, nama Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba yang bertanduk, kemudian putih dan juga ada hitam-hitamnya. Ada beberapa hewan yang seperti itu. Nah itu kita akan tampilkan di sini. Mantep. Jangan begitu ketemu domba yang melingkar tanduknya, lu adu domba yang ada. Oke, terus ke bawah lagi apa nih? Bawah lagi. Boleh dong lihat dong. Ini untuk kurban jumbo ini. Limosin 87 juta. Iya. Oke, yang 300.000 mana? Entar, sampai akhir lo tungguin. Nanti ada ya, ada ya. Ada ya, entar. Tapi itu bukan kaleng-kaleng kan nih? 300.000 kaleng-kalengan, bukan yang beneran, insyaallah. Nanti dilihat tanggal 19 sampai tanggal 27. Silahkan kunjungi kurban kita ini, webnya nanti akan banyak diskon di sana, termasuk hewan-hewan dengan harga fantastis insyaallah. Wah, mantap. Yang kayak begini-begini bisa dapetin nih? Bisa, 100.000 bisa nih? Bisa insyaallah, bisa. Masya Allah. Baik, benar kurban kita nih memang solusi banget nih ya. Oke, terus ini apa ada nih? beberapa fitur yang memang kita belum launching. Jadi sebenarnya kita ada banyak fiturnya. Cuma saat ini kita baru launching 2 fitur ini, kurban mandiri dan juga kurban jumbo gitu. Oke. Kedepannya insya Allah kita akan ada beberapa fitur lain, seperti tabungan kurban, kemudian juga patungan kurban. Bagi mereka yang mau beli sapi tapi dengan budget kambing gitu. Dia punya 3 juta aja tapi pengen sapi ya. Nanti dia bisa pakai fitur patungan itu gitu. Oke, jadi kalau untuk yang nabung itu disiapin khawatir duitnya kepake, tapi dia pengen kurban. Jadi ditransfernya misalkan kurban misalnya apa? Juli. Dari Januari udah bisa tuh? Sudah bisa. Bahkan kalau misal setelah lewat Idul Adha tahun ini, Juli lewat, dia mau nabung buat tahun depan ya bisa aja gitu. Oke. Nanti tinggal ada pencatatannya ya? Iya, ada pencatatannya. Oke. Ih, keren deh. Kalau yang kurban mandiri apa, Bro? Kurban mandiri itu kurban-kurban yang kelas bukan jumbo. Jadi simpelnya adalah kurban yang bukan kelas jumbo gitu. Kenapa enggak kurban bukan jumbo? Kenapa mandiri? Ya karena lawannya dari kurban patungan kali ya. Patungan kan bertujuh, kalau ini mandiri satu orang gitu. Oke. Ya benar. Oke, di situ ya ini itu per kategori ya? Itu ada yang per kategori, ada yang memang item-item. Coba di scroll di bawah itu. Coba dong. Mulai dong. Nah ini. Masya Allah, sapi Bali. Ini yang namain adalah si suppliernya kan? Si suppliernya, iya, peternaknya. Peternaknya kan yang namain ini. Sapi Bali 24 juta, 25 juta, 28. Oke, ini bisa di next. Oke. Jadi memang kita buat kayak gini. Jadi peternak harus ngefoto satu-satu hewannya seperti ini. Memang pertimbangan kita karena banyak saat ini tuh kurban-kurban online itu tuh pada menerapkan sistem kategori. Apa tuh maksudnya? Jadi sekedar ngasih katalog domba tipe A harganya sekian sampai sekian, bobot sekian sampai sekian. Kategori B bobot sekian, harga sekian. Sekarang di mana-mana pada kayak gitu semua gitu, pada pakai kategori. Jadi pembeli terkadang nggak bisa milih hewannya dia sendiri gitu loh. Dia cuma pilih aku mau kategori A misalnya. Nanti yang milihkan adalah peternaknya kayak gitu. Waduh, goror dong. Nah, khawatirnya seperti itu gitu. Padahal kita berkorban itu kan juga dituntut untuk maksimal ya. Kita dituntut untuk memilih hewan-hewan yang memang terbaik, hewan-hewan yang memang bobotnya bagus, tampilannya juga indah. Maka itu kita buat seperti ini, nggak per kategori tapi langsung itemnya secara spesifik kayak gitu. Jadi pembeli bisa langsung milih
secara spesifik dia mau beli hewan yang mana kayak Iya. gitu. Bener, soalnya kan emang yang gimana nggak boleh juga beli kucing dalam karung. Ibaratnya kan gitu kan. Lah misalnya kita nggak tahu produknya apa. Ya, pokoknya gimana fotonya? Ada deh, ntar aja deh kita lihat deh. Ya meskipun banyak juga yang mereka akhirnya juga menginfokan sih. Ini ada hewan ternakmu yang ini ya gitu ya. Oh. Tapi kan pembeli dari awal nggak bisa milih gitu. Yang milih kan adalah peternaknya kayak gitu. Masa jadi beli kambing dalam kandang? Iya kan? Beli kucing dalam karung, beli kambing dalam karung, lucu juga ya. Nah, kalau untuk dari segi detailnya ada nggak foto-fotonya? Dia masukin satu doang. Kan kalau kayak marketplace ini kan begitu masukin dia ada banyak foto-foto kan? Ada nggak? Coba diklik deh. Apa satu aja bro? Ini ya. Nah, ini misalnya. Oke. Oh, di dalamnya lagi. Gue pengen tahu nih, ini arahnya kemana nih? Ini UI-nya. Oke, ini ada. Oh iya, ada banyak foto juga ya. Iya. Oke. Mohon maaf, kenapa bokongnya aja ya? Cuma ternaknya nih. Oh, di satu-satu detail nih bagus nih. Oh, lengkap nih spesifikasinya. Jantan 279 kg, 26 bulan. Deskripsinya ada. Lalu oke, keranjang bisa tuh. Keranjang UI-nya UX-nya kayak gimana? Coba klik. Oh, langsung keluar notif doi, langsung satu berubah di sana tuh UX-nya tuh kita nih. Tuh. Oke, masuk ke sana, coba lihat UI-nya. Gue demen banget nih. Ini buat teman-teman, buat para startup owner nih. Iya kan? Oke. Oh, tuh ada urutannya ya. Oke, back lengkap di sini ya. Oke, back lagi. Oke, total gimana kalau mau lihat dari pembayarannya pakai apa, Bro? Sekarang payment gateway-nya. Saat ini kita masih pakai transfer bank biasa gitu. Transfer ya? Transfer bank biasa. Oke, transfer. Ih, praktis banget, Masya Allah. Coba beli sekarang, coba dong. Ini udah pakai akun belum, Aldan? Udah ya? Oke. Ini belum nih. Klik dulu. Nah. Udah beli. Lah, kok takut banget? Emang kenapa? Kan mesti transfer kan? Takut banget. Entar tinggal potong gajiannya Aldan. Beliin buat saya. 25 juta gajian berapa? 4 tahun? Oke. Ini kemana tuh arahnya? Ih, keren nih, Masya Allah. Jujur ya, terserah deh lo mau nilai gue norak apa gimana. Karena gue baru pertama kali ngeliat marketplace kurban. Nggak tahu deh, ada lagi nggak sih sebelumnya? Kita pernah lihat salah satu yang model seperti ini tuh, tapi peternaknya cuma 10 gitu, cuma 15, dan itu aplikasinya kok sepertinya sudah nggak lanjut lagi kayak gitu. Aplikasinya apa websitenya? Aplikasi. Di aplikasi. Aplikasi. Ini menarik. Yang duduk di sini kan artinya kan para owner yang Masya Allah yang ingin berbagi insight ya kan, sama seperti Alvin. Kalau dengan ada seperti itu, kalau gue coba kontradiktif kan, berarti bisnis model seperti ini apakah nggak seksi? Sementara pelaku jangan down dulu nih, udah mau downnya mukain langsung nih. Mereka nggak jalan kan? Mereka nggak jalan. Terlepas dari mereka nggak ngerti cara marketingnya, mereka nggak ngerti cara digital marketing. Oke lah, kita tuh untuk menyemangati diri lah. Bisa jadi mungkin itu. Tapi kalau untuk lebih dalamnya, iya minatnya gimana tuh? Mendingan dia langsung datang ke lokasi nggak sih? Jadi kalau dilihat dari minat, jadi market kita ini adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan kurban online kayak gitu. Oke. Jadi kalau orang-orang yang masih kekeh untuk kurban offline, kita agak susah untuk menjangkau mereka. Karena memang mereka punya idealisme bahwasanya ya aku mending datang ke kampung-kampung aja cari hewan sendiri kayak gitu. Ada idealisme yang seperti itu, lebih afdol kalau aku ketemu hewannya langsung. Nah itu ya silahkan saja, kita menghormati kayak gitu. Cuma kalau kita lihat market kurban online ini sebenarnya besar sekali gitu loh. Bahkan kita punya banyak teman-teman yang mereka jualan kambing trading. Mereka hanya melakukan marketing secara sosial media kecil-kecilan, tapi mereka bisa menjual 100 hewan, 200 hewan. Oke. Dan memang dari 200 yang beli itu ada salah satu teman, dia menjual kambing trading melalui media sosial. Dari sekitar 100 orang yang beli, itu yang datang ke kandang cuma 1. Gitu. Jadi artinya masyarakat yang pengen berkurban tapi malas untuk datang ke kandang itu juga sangat banyak gitu. Oh, banyak sekali gitu. Saya salah satunya. Iya. Bahkan mungkin para pemirsa di sini juga kalau kurban mungkin jarang ada yang datang ke mungkin ya. Untuk saat ini, generasi saat ini. Dan kita nggak pungkiri bahwasanya generasi kita sekarang semakin ke sana semakin malas untuk datang ke
kandang. Mereka lebih suka yang praktis. Kita harus mengetahui gitu bahwasanya behavior mereka seperti itu kayak gitu. Ya, baru mau ngomong behavior lagi ujung-ujungnya. Ya kan, dan menariknya gini. Mungkin kalau sekarang terkesan kita beban atau effort nih mengenali masyarakat, edukasi. Coba deh, lupakan teman-teman, Shopee, Tokopedia juga kan sama. Awal-awal kan juga pasti ada aja yang kontra dalam artian, iya kan? Kalau belanja mah enak kepegang langsung barangnya. Pegang langsung, pasti ada kayak gitu. Iya dong, bahkan sampai detik ini. Ya ada aja, cuma market satu, insya Allah ada gitu marketnya. Iya. Ada. Apalagi mungkin ini yang udah common ya, digital apa segala macam marketplace. Kecuali lu pendobrak awal tuh susah mungkin tuh. Ya kan Shopee, kayak Gojek. Ya lah gue mesti cek dulu nih motornya kayak gimana sih. Kalau abangnya gak nyaman gimana, kalau abangnya galak. Ternyata pada dasarnya ntar ujung-ujungnya juga bisa sebetulnya, basically begitu. Iya. Kalau menurut gue begitu. Cuma ya memang untuk secara forecasting, kira-kira mengedukasi ke masyarakat berapa lama nih kurban kita ini startupnya? Sebenarnya kalau untuk masyarakat pembelinya, mereka insya Allah sudah terbiasa dengan kurban online. Karena sekarang kurban online banyak sekali gitu. Tapi yang memang kita agak susah kemarin itu mengedukasi sisi peternaknya kayak gitu. Jadi peternak-peternak masih banyak yang mereka lebih memilih konvensional. Wis mas, pokoknya pembeli ajak ke kandang aja mas kayak gitu. Tuh kan, iya sih. Khawatirnya demand tinggi, supply-nya dikit. Iya, namun di lain sisi juga sebenarnya peternak ini juga growing kan. Mereka sekarang itu juga tren untuk beternak itu juga naik gitu. Banyak anak-anak muda yang mereka pengen beternak. Anak-anak muda yang mereka juga sudah punya keahlian sosial media, mereka sudah mulai beternak. Sekarang banyak farm-farm yang dikelola anak-anak muda yang mereka juga main sosial media gitu. Nah, kita harapannya nanti ke depan peternak-peternak yang seperti itu, peternak-peternak yang sudah ngerti tentang teknologi itu yang kita harapkan nanti juga bisa bergabung bersama kita di sini. Iya, benar. Dan ini untuk buat nyemangatin para supply-supply yang ada di sini, which is itu peternak-peternak. Mas, gini mas, kalau dari kacamata saya nih mas, sebetulnya dengan ini butuh edukasi aja. Tapi lihat deh dari angle lain, sudut pandang yang lain. Kan mas-mas nih anda semua juga akan terbantukan dengan adanya seperti ini. Iya. Jadi kan akan lebih mudah memasarinnya, akan lebih luas. Biarkanlah mereka-mereka yang membakar-bakar duit. Kelebihannya juga kalau mereka jualan di sini, kita akan adakan sering promo gitu. Nah, harganya misal 3 juta, kita bisa aja diskon 1 juta jadi tinggal 2 juta. Otomatis pembeli kan lebih mudah untuk membeli hewan yang 2 juta daripada 3 juta kan. Terus potongnya siapa yang subsidikan uangnya? Masa dia sendiri motong kalau dia lagi nggak mau? Pihak kita. Wah, oke. Berarti otomatis lebih cepat juga dia laku ya? Insya Allah lebih cepat. Harusnya lebih cepat gitu. Oke. Gimana caranya kok bisa pihak lo yang bantuin subsidi? Ya kita. Iya pokoknya intinya emang niatnya buat ada mungkin budget promosi apa segala macam ya. Iya. Oke. Nice. Menarik. Terus gimana caranya dapetin, kita main to the point aja deh. 300.000 sapi. Sapi apa nih bro? Ini masuk tanggal 19 ya? 19 sampai 27 insya Allah akan ada promo besar-besaran. Semua hewan kita diskon. Bahkan ada juga yang harganya fantastis. Sapi 300.000, kambing 200.000, domba 100.000. Insya Allah nanti dicari sendiri tanggal 19 sampai 27. Ini udah masuk nih 19 nih. Ini udah PR udah menuju ke situ nih. Iya kan? Nah, sekarang nih gimana caranya? Model-model sapinya bisa bocorin dikit nggak? Sebelum teman-teman nanti langsung kunjungin ke kurbankita.com ya. Iya. Tipe-tipenya nanti tinggal cek aja ya. Cek aja nanti. Mantap. Kalau mau sapi limusin juga bisa. Wow, limusin berapa sekarang? 8 tergantung bobotnya juga sih, tergantung 80 bobotnya. Juta bukan sih? Ada yang 80 juta, ada yang 100 juta, tapi ada juga yang 20-30 juta juga ada juga sih. Oke. Ini menarik ya. Sebelum teman-teman pada mau colongan nih kayak ini, langsung mau ngeklik link yang ada di deskripsi channel ini ya, di postingan ini. Sabar. Ini perhatiin dulu nih. Gue mau coba bantuin lu buat teman-teman biar lebih tahu detail nih. Ya sebelum beli 300.000 kurban, masya Allah. Gini, sekarang udah masuk di periodenya nih, ya kan? Sekarang masuk di 19 sampai nanti ke 27 Juli ya? 27 Juni. Juni. Nah, ini berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8 hari. 8 hari nih. Buat teman-teman yang lagi nonton tayangan ini pas banget momennya nih ya. Tapi sebelumnya gue mau nanya, jenis apa aja yang ada di sini yang nanti bisa diambil 300.000 sapi, 100.000 kambing? Walaupun lo pasti akan bilang semuanya misal. Tapi gue pengen tahu nih kira-kira apa sih penamaan-penamaannya, etawa lah apalah, gue nggak begitu paham sih. Biar teman-teman tahu nih. Kita macam-macam sebenarnya yang kita diskon ya. Tapi mungkin
target kita untuk jadikan sapi 300.000, kita mengincar antara limosin atau simental mungkin. Wow, pokoknya cek antar ada di website kan ya? Iya ada. Nah, teman-teman tinggal cek aja nanti ya. Caranya klik link yang ada di deskripsi. Limosin, simental. Di luar dari yang promo, kalaupun misalkan nanti ada kelewatan gitu ya. Buat teman-teman ada yang misalkan nonton tayangan ini misalnya di tanggal 28 ya mohon maaf. Nah, tapi kan tetap masih bisa lakukan kurban kan? Masih bisa. Nah, masih bisa. apa aja jenis yang ada di sini? Banyak di sini, ada macam-macam, ada mulai sapi Madura, ada sapi Bali, ada sapi limosin, ada sapi simental, ada kambingnya juga macam-macam, dombanya juga macam-macam, domba Garut ada di sini juga, kambing Etawa juga ada di sini, macam-macam di sini. Jenis-jenis kambingnya. Semuanya. Yang biasa paling laku gimana? Ini buat rekomendasi buat para calon yang mau kurban nih. Yang paling dibeli yang mana sih? Kalau yang paling dibeli kalau mungkin sapi ya. Kalau menurut informasi dari peternak deh. Kalau sapi biasanya yang kalau untuk kelas ke atas yang mau jumbo-jumbo biasanya memang simental sama limosin. Dua itu ya, keker tuh. Jumbo-jumbo. Sapinya keker banget. Ya ini ada yang 87 juta ini, limosin. 1 ton up ya. Coba diklik deh. Di Jember nih, tempat ente nih. Iya kan? STDI. Jember ya. Iya itu daerah Jember. Wah ada bisa video juga. Gede banget bro. Udah timbang nih. Coba kita cek timbangannya ini ya. Berapa nih? 530. Wow. 530 kilo. Dahsyat. Coba close lagi. Bawahnya apa lagi tuh? Itu sepertinya peternaknya salah menamakan ini ya. 1 ton up tapi dia harusnya tadi ditimbang 530 kilo ya. Lah iya nih salah peternak ini. Iya. Nah, ini bagus nih buat masukan juga buat para suppliernya ya. Tuh jumbo 1 ton up. Oh, yang lain kali itu tapi ini udah kategori yang ini ya. Ya coba nanti mungkin ada kesalahan. Ya itu juga salah satu clue buat pembeli juga. Dia harus lihat kategorinya, memang dia harus lihat judulnya sama berat badannya sinkron atau enggak nih. Betul. Apalagi kan memang kita kan ya hanya manusia biasa. Bisa jadi mungkin dia mau masukin yang si supply-nya nih ya, peternaknya mau masukin yang 1 ton, tapi mungkin uploadnya salah, keliru. Gitu. Namanya juga keblinger, saya juga begitu. Ya wajar lah, mungkin lagi ribet kenapa segala macam ya. Itu soalnya deskripsinya 1 ton itu lebih dari mungkin salah itu mungkin. Salah uploadnya nih berarti dia nih. Ya ini juga bagus nih kayak gini-gini nih. Soalnya trial and error pasti kan ada terjadi buat para, kan ngomongin penetrasi kan, masih kan ada yang tadinya konvensional gelagap. Iya kan belum lagi pas begitu ngetik muncul notif WA suruh pulang sama istrinya kan kita waduh panik nih gimana bentar nih gue mau upload bentar nih. Oke, back lagi back. Gue mau lihat yang lainnya dong. Keren Masya Allah. Yang mana? Yang sapi lagi coba. Bawa lagi. Oh ini kambing-kambing yang mana nih? Jawa Randu. Emang ada nama Jawa Randu ya? Bener ya? Ada. Gue nggak tahu lagi. Oke. Wih si mental jumbo Bondowoso. Wiro Sableng nih kotanya di sini nih. 50 juta. Lebih murah nih, Vin. Iya, lebih murah. Si mental. Coba klik dong. Mungkin bobotnya mungkin nggak nyampe 1 ton mungkin. Coba dong. Kita sambil mau belanja juga nih. 800 kilo. 800 kilo. Nah, itu seperti salah satu contoh ini. Umurnya diisi 4 bulan. Padahal dia mau mengisi 4 tahun itu pasti. Nggak mungkin 4 bulan. Iya lagi gue nggak lagi. Oh iya bener. Nah ini tantangan nih bro. Ayo dong bro. Tantangan. Gue demen banget nih. Maksudnya kita coba. Kalau di marketing kan raw unfiltered marketing ya. Barusan kita lihat yang masih mentah banget ya, raw. Jadi kan ini kan Alvin masih mentah banget nih. Dan gue demen banget marketplace ini betul-betul menjadi solusi buat teman-teman nih. Insya Allah nih ya, bisa ngeliat-liat yang mau kurban apa segala macam. Cuma tantangannya adalah kayak gini. Khawatir kan mereka bukannya ya alhamdulillah kalau si user teredukasi bahwa ini gara-gara si peternaknya. Iya, tapi yang bahaya ketika ini gimana sih nih? Marketplace kurban kitanya gimana nih bro? Iya itu dia tantangan kita memang itu. Mantap. Tapi enak nih kita clear di sini nih. Oke, tidak pincang, tidak buta, tidak ada aib pembatal kurban. Oh ini 4 bulan. Coba back lagi. Karena kesalahannya ya. Bobot 800 kilo nggak mungkin kalau 4 bulan itu. Iya. Dia mau nulis 4 tahun. Tapi mungkin ada aja kali nggak mungkin ya. 4 bulan nggak mungkin. Nggak mungkin. 4 bulan itu mungkin 100 kiloan mungkin. Iya. Nggak mungkin sih. Coba kayak domba Garut yang seperti ini ada tanduknya bagus, nah itu bisa kita tampilkan di rekomendasi yang kayak gini. Body Farm, oke. 24 bulan bener dong?
Ya benar. Jadi memang kita inputnya untuk umur itu bulan gitu. Nah mungkin peternak salah dia pikirnya 4 tahun, dia isi 4, ternyata munculnya 4 bulan gitu. Oh harusnya kenapa lu nggak bikin UI-nya ada berapa tahun juga? Ada tahun juga bisa sih sebenarnya, cuma kita kemarin jadikan bulan. Itu mungkin aja rintangan juga buat peternak ya. Iya, jadi dia bingung. Soalnya kan masih kan gunain kalkulator juga kan. Jadi kalau lu nulisnya bulan, ada pilihan aja bro, bulan sama tahun. Kalau bulan berarti kalau dia 4 tahun, harusnya dia ngisinya 12 kali 4 berapa? 48. 48 seharusnya. Iya kan? Dia masih bingung tuh. Oh ini gitu. Langsung aja 4 ya. Gitu. 48 bulan. Ya, mungkin lu pilih aja tahun atau detik. Detik selama dia hidup. Lebih ribet lagi. Menit, jam. Gitu kayak, wih, cakep, masya Allah. Tanduknya ajib. Masya Allah. Coba dong. Oh, pengiriman gratis. Kita berharap juga dengan metode yang kayak gini, bukan dengan kategori, tapi pembeli langsung lihat hewannya itu, mereka jadi ngelihat hewan-hewan yang mungkin sebelumnya belum pernah dilihat gitu. Oke. Kalau udah laku gimana? Si penjual akan tutup itu dan tulis sold out gitu. Ya, kalau sudah laku dibeli pembeli di sini, sudah hilang dari pembeli, jadi pembeli udah nggak mungkin ngakses juga gitu. Oke, jadi sistemnya udah dari kurban kitanya yang. Iya. Oke. Jadi saat sudah di check out, sudah dibeli, sudah ke halaman check out itu hewannya sudah hilang dari sini, nggak mungkin lagi diakses pembeli yang lain kayak gitu. Oh, lu buat gitu, cakep. Ih, lucu banget. Tuh, kayak sound the ship tau nggak? Merino ya. Coba Merino yang termasuk yang mahal juga. Oke. Ih, lucu, masya Allah. Oke, 8,5 juta, 70 kilo, 30 bulan. Nah, ini bener nih yang isi nih. Nggak mungkin 30 tahun. Nggak mungkin 30 tahun. Iya, masa domba seumuran gue? Iya, nggak mungkin juga ya. Gue 27 apa 30 ya? Oke, bawa lagi. Iya, bener. Ajaib. Masya Allah. Coba payment gateway-nya tadi gimana tadi? Udah kebahas belum sih? Pembayarannya, Vin? Coba ya, itu. Coba klik. Oke, beli sekarang. Coba ke mana sih dia payment gateway-nya? Praktis banget. Langsung masukin harganya. Gitu. Oh, bisa beli 2 langsung. Kalau dari satu peternak yang sama bisa, tapi dari peternak yang beda nggak bisa tuh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kalau dari peternak yang beda nggak bisa. Oke, udah itu berarti. Mau pilih mana salah satu kan? Ya. Beli, coba beli. Jadi kalau beli 2 harus 2 kali check out gitu. Oke. Bayar sekarang, transfer ke itu pilih metode pembayarannya. Oke. Bawahnya itu. Nah, ini berarti ini harus diisi dulu nih, yaitu Sahibul Kurban domba merino. Kenapa harus pakai itu, bro? Ya, karena biasanya kadang ada orang-orang yang mau beli, tapi sebenarnya kurbannya bukan buat dia, barangkali buat ibunya kayak gitu kan. Oh. Jadi dia harus isi nama ibunya di sana supaya nanti waktu menyembelih itu bisa disebutkan nama ibunya. Oh, oke. Untuk siapa itu kan biasanya ada. Iya, oke. Langsung terus ini transfer bank, coba klik. Transfer antar ada pilihan banknya gitu ya. Ya. Oke, lalu pakai itu, set, nanti langsung ke term and condition. Oke, langsung bayar sekarang. Bayar sekarang gimana ntar munculnya? Langsung coba klik aja. Takut banget Aldan pakai rekening dia. Kan lu kan kagak bayar, lu kagak nge-input kan. Nah, ini menunggu pembayaran. Udah, ntar lu dituntut. Ayo, bayar. Udah ditungguin sama kurban kita. Oh, ini masuknya kemana notifikasinya? Ini saat kayak gini nanti masuk di notifikasi di akunnya peternak gitu. Oh, wah. Langsung dapat notif dia. Iya, peternak sama di admin panel kita. Jadi nanti kita itu kan ada 1 kali 24 jam. Oke. Nah, kalau misal lebih dari 24 jam belum membayar, otomatis nanti batal transaksinya. Anda jangan PHP, kasihan. Bayangin lagi berharap, lagi doa sama Allah semoga hewannya laku. Anda klik beli sekarang. 1 kali 24 jam peternak yang bernama siapa tadi namanya? Penjualnya? Dengan jenis domba merino sedang menunggu pembayaran. Lakukan sekarang dan nggak boleh begitu. Lagi makan, ting, alhamdulillah mama istri ada yang order nih, bener nggak? kayak di Shopee gitu kan? Iya bener. Ting, wah ada order, alhamdulillah. Ditunggu sampai jam besoknya gitu, ya Allah. Ada namanya Aldan, tega banget sih. Terus dibaca-bacain. Apa? Tunggu tanggal 19 aja bang. Iya benar. Ya, murah dan ini 100.000 nih. Ya enggak, tapi enggak gini teman-teman ya. Ini kan dia lagi promo
sekitar harga yang murah 100 sampai 200 ribu. Dan nanti di set semua, lo tinggal cek aja. Nah, sifat yang ini adalah simulasi ketika kita lagi syuting podcast sekarang. Nah, artinya kalau sekarang udah masuk di tanggal periode promonya, coba deh langsung klik link di deskripsi postingan ini, oke? Atau klik link di akunnya Kasih Solusi atau akun gue Deriansa. Lo tinggal masuk aja ke kurban kita, bener gak? Ya. Langsung lo transaksi di situ, harga berubah semua ya? Berubah semua. Akan ada diskon besar-besaran, nanti bisa dipilih sendiri. Ada yang diskon 100 ribu, 200 ribu, ada yang diskon 500 ribu, ada yang diskon jutaan, bahkan ada yang sampai harga fantastis yang kita jelaskan tadi kita. 300 ribu bisa beli sapi. Yuk, buruan yuk. Insya Allah teman-teman, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu itu lagi fantastis banget harganya. Langsung aja klik link di bio. Berapa orang? Untuk berapa orang? Ya pokoknya ikutin aturan di sana aja ya. Ikutin aturan di sana. Mantap. Thank you banget nih Alvin nih udah ngasih solusi benar-benar sesuai dengan namanya. Hadir di sini Anda juga kasih solusi buat para teman-teman semua. Insya Allah, semoga kita berharap kurban kita bisa jadi ngasih sumbangsi lah untuk memudahkan ibadah kurban ini yang sebelumnya mungkin masyarakat harus datang ke peternakan jadi nggak harus ke peternakan. Yang sebelumnya bisa jadi titip warga sekarang juga jadi lebih bisa banding-bandingkan yang lain. Terlebih juga kalau kita juga ada diskon-diskon, semoga itu juga memudahkan mereka lah. Mereka kadang kan banyak juga yang pengen kurban tapi cuma budget 1 juta misalnya. Ya bisa aja pilih kambing yang 1.500.000 di diskon 500 kan jadi 1 juta gitu. Wah, Masya Allah. Hanya di kurban kita nih kayaknya nih. Semoga bisa bermanfaat, semoga. Amin ya Allah. Oke, rencana ke depan berarti lo mau ngapain aja setelah memang proses Idul Adha ini gitu? Rencana-rencananya mau buat apa? Ekspansi, ngegedein ini apa segala macam? Kita masih mau tambahkan fitur-fitur baru dan juga menyempurnakan. Ini beberapa masih ada yang menurut kami kurang pas gitu. Seperti standarisasi fotonya. Kita belum ada standarisasi foto. Makanya tadi ada yang foto dari bokong gitu kan. Betul. Nah, kita nanti pengen buat standarisasi fotonya supaya lebih jelas buat pembeli. Kita juga akan ada standarisasi kesehatan. Jadi kita akan mempekerjakan dokter-dokter hewan. Jadi hewan-hewan yang terupload di sini memang hewan-hewan yang memang sehat gitu. Sudah terverifikasi oleh dokter-dokter hewan. Jadi kita masih ingin benahi banyak hal lah di sini. Ini masih sederhana sekali ini. Loh, iya, tapi nggak apa-apa bro. Ketika lo rilis kan jadi tahu. Dulu kan awalnya Gojek, Shopee juga berkembang gara-gara siapa? Gara-gara mungkin dia dikritisi. Iya benar. Iya, kita nggak akan pernah tahu kesalahannya di mana kalau memang belum dicoba. Iya benar sekali. Kita juga sangat mengharapkan sebenarnya dari teman-teman ini kalau menemukan kekurangan dari kurban kita, ini sampaikan aja biar kita bisa improvisasi gitu pelayanan kita buat teman-teman sekalian kayak gitu kan. Nah tuh ada sih paling dari gue tapi mohon maaf sebelumnya, jangan tersinggung. Iya, sampaikan yang banyak bang. Iya, saya mau kritik. Tadi kan katanya sampaikan kalau ada kekurangan kan. Iya. Ada bro kurangnya bro. Nih tapi jangan marah nih. Kita gue nggak enak takutnya disclaimer dulu. Ada kurangan nih bro. Kurang banyak untuk diskonnya. Kalau bisa jangan 300 minus. Kalau bisa minus 0 rupiah kalau bisa. Nah itu kalau ada investor yang mau masuk kita tambahkan itu. Iya boleh. Berapa sih lo butuhnya? Kita kasih solusi.